Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti ujian kompre PPG dalam jabatan B2 tahun 2024 kelas B1. Baiklah, yang pertama saya akan masuk tentang teori belajar. Yang pertama, teori belajar adalah berbagai konsep dan pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, mengolah, dan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan. Beberapa teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Prinsipnya, behaviorisme berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon belajar, dilihat sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dan yang kedua, teori belajar kognitivisme. Prinsipnya kognitivisme itu menekankan pola pikiran dalam proses belajar. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini prinsipnya berfokus pada perkembangan potensi manusia dan pencapaian aktualisasi diri. Yang keempat, teori belajar sosial. Prinsipnya mengembangkan teori belajar sosial yang menyatakan bahwa orang dapat belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi yang mereka alami. Yang keenam, teori belajar kontekstual. Prinsipnya teori ini menyarankan bahwa belajar terjadi dalam konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi cara informasi diproses. Dan yang ketujuh, teori belajar konektivisme. Prinsipnya teori ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, saya akan masuk pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang jelas spesifik mengenai apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai panduan untuk menentukan materi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah urutan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses perumusan ATP membantu pengajaran terstruktur dengan pendekatan yang bertahap dan saling terkait. Yang ketiga, pendekatan teknologikal, pedagogik, konten penelitian, TEPAK. TEPAK adalah pendekatan yang menekankan integrasi 3 elemen utama dalam pembelajaran. Pertama, konten, atau materi pembelajaran. Kedua, pedagogi, pengetahuan tentang cara mengajar dan pendekatan pembelajaran. Dan yang ketiga, teknologi, pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang sesuai dengan mendukung pembelajaran. Yang keempat, PBL, program based learning. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata sebagai cara untuk mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif. Dalam PBL, siswa diberikan masalah yang relevan dan mereka bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, PJBL. PJBL adalah pendekatan berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek jangka panjang yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah nyata, menghasilkan produk akhir sebagai bukti pembelajaran. Saya akan lanjutkan yang ketiga, pengembangan pembelajaran yang mencakup perumusan, tujuan, alur tujuan pembelajaran, serta pendekatan-pendekatan seperti TEPAK, PBL, dan PJBL
perangkat pembelajaran. Yang ketiga itu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang menjadi dasar bagi seluruh perancangan perangkat pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik. Yang kedua, materi ajar. Materi ajar itu adalah bahan yang digunakan dalam pembelajaran yang harus disusun dengan cara mendukung perkembangan keterampilan berpikir. Materi harus relevan. Yang pertama, secara kritis, kreatif, reflektif, dan membuat keputusan. Dan yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan adalah metode yang berperan penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Jadi ada beberapa metode yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang pertama adalah diskusi, dan yang kedua studi kasus, dan yang ketiga proyek, dan yang keempat simulasi dan permainan peran, dan yang kelima pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang keempat, media dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Media dan LKPD ini berperan penting dalam memberikan pengalaman belajar lebih interaktif dan mendalam. Sedangkan LKPD dapat memberikan struktur membantu siswa berlatih dan menerapkan keterampilan berpikir, seperti media pembelajaran LKPD. Dan yang kelima, instrumen asesmen. Asesmen digunakan untuk menilai sejauh mana siswa menguasai tujuan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir mereka. Instrumen asesmen itu dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making harus dirancang dengan cermat. Dan yang keempat, materi ajar esensial. Materi ajar esensial merujuk pada konsep, prinsip, dan informasi dasar yang dipahami oleh siswa, agar mereka memiliki fondasi kuat untuk pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, advanced material atau materi ajar lanjutan. Materi ajar lanjutan mengacu pada topik atau konsep yang lebih kompleks dan mendalam, yang dibangun di atas pengetahuan dasar. Yang ketiga, dimensi pengetahuan dalam materi ajar. Materi ajar yang efektif mencakup berbagai dimensi pengetahuan yang dapat digolongkan menjadi 4 jenis utama, yaitu yang pertama faktual, yang kedua konseptual, dan yang ketiga prosedural, yang keempat metakognitif. Yang keempat, materi ajar yang bermuatan hot. Materi ajar yang bermuatan hot bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Masuk yang kelima, pendalaman aspek asesmen. Yang pertama itu asesmen awal. Asesmen awal adalah tahap pertama yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan sebelum mereka memulai pelajaran. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai pemahaman dan perkembangan siswa. Adapun tujuan asesmen formatif
Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk memperbaiki pembelajaran mereka sebelum mencapai asesmen sumatif. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan di akhir suatu unit pembelajaran untuk mengevaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran secara keseluruhan itu menilai pemahaman akhir siswa terhadap materi yang diajarkan dan menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, teknik asesmen. Teknik asesmen adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pencapaian siswa. Jadi, ada beberapa teknik asesmen yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran yang berorientasi hot. Yang pertama, tes tulisan. Yang kedua, portofolio. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, wawancara. Dan yang kelima, proyek. Dan yang kelima, instrumen asesmen yang berorientasi hot dan prinsip merdeka mengajar. Instrumen asesmen harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi dan memberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, refleksi diri, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Selanjutnya, saya akan masuk pada P5. Dalam penyusunan profil pelajar Pancasila, ada beberapa penjelasan tentang perancangan modul. Yang pertama, penyusunan profil. Profil adalah gambaran umum yang menjelaskan latar belakang, konteks, serta sasaran pembelajaran dari modul proyek yang dirancang. Jadi profil ini harus mencakup tentang konteks pembelajaran, target siswa, dan pendekatan yang digunakan. Yang kedua, penyusunan tujuan. Tujuan pembelajaran adalah landasan bagi seluruh kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan ini harus jelas, terukur, dan relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai, serta dapat mendorong pengembangan HOTS. Yang ketiga, penyusunan aktivitas. Aktivitas pembelajaran adalah langkah-langkah atau kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks PJBL, PBL, dan PJBL, aktivitas harus lebih bersifat aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah nyata. Yang kelima, penyusunan asesmen. Asesmen adalah bagian penting dalam setiap rancangan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran serta memberikan umpan balik. Jadi asesmen harus beragam dan tidak hanya bergantung pada tes tulis. Dan saya lanjutkan pada PTK. Dalam penyusunan PTK, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian pertama dari proposal PTK yang memberikan gambaran umum tentang masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Alasan mengapa penelitian ini penting dan tujuan penelitian itu sendiri. Di dalam pendahuluan,
Terdapat beberapa. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Yang kedua, kajian teori dan penelitian terdahulu. Jadi kajian teori dan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memberikan dasar teori yang mendukung permasalahan yang diteliti serta menunjukkan bagaimana penelitian ini relevan dengan studi sebelumnya. Yang terdiri di sana adalah kajian teori dan penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan. Ini mencakup penelitian setting, peserta, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses penelitian. Dan yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diterapkan di dalam kelas. Itu yang tadi dari instrumen pengumpulan data. Jadi bisa berupa lembar observasi, angket, wawancara, dan tes yang digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi selama siklus PTK. Yang kedua, yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang digunakan harus valid agar data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan masuk ke simulasi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan semangat. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan mengambil absen. Yang tidak hadir hari ini siapa? Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan pindah ke kelompok masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan. Anak-anak Ibu, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Bagus. Berarti anak-anak Ibu ada membaca buku di rumah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami makna dan kandungan surat At-Tin serta mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi surat At-Tin itu adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 8 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Jadi di dalam surat At-Tin ini, Allah menggambarkan ciptaannya yang sempurna dan mengingatkan kita untuk berbuat baik. Jadi sebelum kita lanjut, anak-anak Ibu, siapa yang tahu apa itu buah tin? Kelompok 1? Kelompok 2, siapa yang bisa jawab apa itu buah zaitun? Dan kelompok 3, apakah kalian tahu tentang Gunung Sinai dan kota Mekah? Sekarang mari kita baca surat At-Tin secara bersama-sama. Ya,
Setelah membaca surat At-Tin ini, apakah anak-anak Ibu masih semangat belajarnya? Ibu. Sekarang coba kalian tepuk semangat. Semangat pagi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan arti surat At-Tin. Ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2, demi gunung Sinai. Jadi setelah mengetahui arti surat At-Tin, kita lanjutkan pesan-pesan pokok surat At-Tin. Adapun pesan-pesan pokok surat At-Tin, ayat 1-3 adalah keagungan sumpah Allah. Allah bersumpah dengan beberapa tempat yang memiliki keutamaan tinggi, yaitu buah tin, buah zaitun, dan bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Jadi, dari pembelajaran hari ini, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Nah, bagus anak Ibu. Jadi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah surat At-Tin menegaskan bahwa diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, manusia dapat terjatuh ke dalam kehinaan jika tidak menjaga iman dan amalnya. Ada lagi anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak, Ibu akan memberikan KPD berupa pertanyaan. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit. Baiklah anak-anak Ibu, apakah sudah ada yang siap? Silakan dikumpulkan. Ya. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Sekarang, anak-anak Ibu boleh istirahat. Istirahat dengan tertib ya. Dan sekarang saya lanjutkan dengan pengujian membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang saya lanjutkan dengan menulis. Coba diarahkan ke bawah sedikit lagi, Bu. Pak. Ya. Ada.
Ya, Pak. Mantap, Pak. Sudah, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Elvira Yanti. Ya.